Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul Army of the Dead. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan film ini disutradarai oleh Zack Snyder dan juga dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Dave Bautista, Ella Parnell, Omari Hardwick, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 148 menit ini akan mengisahkan tentang beberapa orang yang memiliki misi untuk mengambil jutaan dolar di kota zombie. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar menonton filmnya terlebih dahulu. Sebab, bagaimanapun juga menonton filmnya secara langsung akan lebih baik daripada menonton spoilernya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa pasukan militer yang mengawal sebuah truk dengan box muatan. Sementara itu, di tempat yang berbeda, terdapat pasangan suami istri yang akan merayakan pernikahan mereka. Tanpa disadari, pasangan suami istri tersebut langsung menabrak sebuah truk yang dikawal oleh pasukan militer. Sersan militer pun mengabarkan markas pusat jika mereka baru saja mengalami kecelakaan dan box yang mereka kawal kini terbuka dengan sendirinya. Sersan militer juga menyuruh markas pusat agar mengirimkan evakuasi medis. Namun, markas pusat malah menyuruh sersan militer tersebut agar membawa anak buahnya untuk segera pergi dari sana. Tak disangka, muncullah seorang zombie ganas yang langsung menyerang pasukan militer. Satu persatu pasukan militer pun kini harus tewas tergigit oleh zombie itu. Dan pada akhirnya, sersan militer pun juga harus tergigit oleh zombie tersebut. Tak disangka, beberapa pasukan militer yang tewas tergigit oleh zombie sebelumnya, kini mereka kembali hidup. Dan mereka pun langsung menyerang kota Las Vegas di hadapan mereka. Hanya dalam sekejap saja, kini kota Las Vegas pun langsung berubah menjadi kota zombie. Beberapa penyintas dengan kemampuan bertarungnya berhasil keluar dan membunuh para zombie di kota Las Vegas. Karena jumlah zombie tersebut yang sangat banyak, pemerintah pun membuat lingkaran box untuk menutup akses masuk ke kota Las Vegas. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan seorang pria bernama Scott yang mendengarkan sebuah berita jika pemerintah akan meledakkan kota Las Vegas dalam 96 jam mendatang. Scott yang merupakan penyintas tangguh di kota Las Vegas, dia pun didatangi oleh seorang pria bernama Tuan Tanaka. Tuan Tanaka menawarkan pekerjaan kepada Scott untuk mengambil 200 juta dolar di dalam kota Las Vegas. Tempat itu berada di kasino terbesar di kota Las Vegas. Jika Scott menerima tawaran tersebut, Tuan Tanaka akan memberikan imbalan 50 juta dolar kepada Scott. Sementara itu, di pengungsian perbatasan Las Vegas, terdapat seorang wanita bernama Kate yang merupakan anak dari Scott. Kate berbicara dengan teman wanitanya bernama Geta. Geta mengatakan jika dia berniat memasuki kota Las Vegas untuk mengambil uang agar bisa memindahkan anaknya keluar kota. Namun, Kate pun melarangnya. Dari suatu arah,
datanglah polisi cabul bernama Burt yang bertanya kepada Kate tentang apa yang terjadi. Kate pun mengatakan jika tak ada apa-apa. Scott yang tengah tidur malam bermimpi melihat istrinya yang dia bunuh karena berubah menjadi zombie. Saat pagi harinya, Scott mendatangi partner penyintasnya yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Wanita ini bernama Maria. Scott mengajak Maria agar mau bergabung ke dalam timnya, dan untuk imbalan kerjanya, Scott akan membagi rata. Lalu, Scott bersama Maria menemui teman penyintas mereka yang bernama Vander. Scott menganggap jika Maria dan juga Vander adalah keluarganya sendiri. Setelah itu, Scott mendatangi seorang pilot wanita bernama Peter yang bertugas untuk menerbangkan helikopter. We are putting together a cruise. My life would change drastically. Yeah. Kemudian, Scott menghampiri seorang pria berandalan yang berpengalaman membunuh zombie. Pria ini bernama Gasman. Scott mengajak Gasman agar mau bergabung ke dalam timnya. Setelah Gasman ikut bergabung, Scott mendatangi seorang pria bernama Dieter yang ahli dalam membobol berangkas. Scott menawarkan Dieter agar ikut ke dalam misinya. Ketika semua orang yang dibutuhkan sudah sesuai dengan pekerjaan tersebut, Scott pun kembali menemui Tuan Tanaka untuk memulai pekerjaan tersebut. Tuan Tanaka menjelaskan sedikit informasi tentang kasino yang akan mereka datangi. Scott juga menjelaskan sedikit informasi tentang cara membunuh zombie dengan menembak otaknya. Dari suatu arah, muncullah seorang pria bernama Martin yang merupakan bawahan dari Tuan Tanaka. Martin akan bergabung ke dalam tim dari Scott. Malam harinya, Scott mendatangi Kate atau anaknya untuk meminta bantuan agar mau membawa Scott dan timnya untuk masuk ke gerbang Las Vegas. Kate sebenarnya masih dendam kepada ayahnya, namun Kate menyetujui permintaan ayahnya. Saat malam harinya, Keta bersama temannya memaksa masuk ke dalam kota Las Vegas yang bertujuan untuk mencari uang. Pada keesokan harinya, Scott bersama timnya pun langsung memulai misi mereka. Setibanya di gerbang Las Vegas, Scott berterima kasih kepada Kate. Saat Kate mencari Keta, dia hanya menemui kedua anak dari Keta yang sedang menangis. Dengan penuh emosi, Kate langsung memukul Lily yang bertugas menjaga gerbang Las Vegas. Lily mengatakan jika Keta memaksa masuk ke kota Las Vegas. Kate yang tak tega melihat anak dari Keta, dia pun meminta kepada Scott agar diizinkan ikut bersamanya. Scott pun menolaknya. Karena Kate mengancam akan masuk sendirian, Scott pun terpaksa mengizinkannya. Saat akan masuk, Lily mengajak Burt untuk ikut bersama mereka. Kate yang melihatnya pun seketika merasa emosi sebab Burt merupakan polisi cabul di tempat tersebut. Setelah semua sudah siap, Lily pun memandu jalan untuk menuju ke tempat tujuan. Di tengah jalan, Lily menjelaskan jika zombie di tempat ini terbagi menjadi dua golongan. Zombie yang pertama adalah zombie yang biasa. Zombie biasa ini adalah sekumpulan zombie yang sangat lambat. Dan untuk zombie yang kedua,
merupakan zombie yang sangat cerdas, dan mereka memiliki kemampuan seperti manusia. Zombie ini bernama zombie alpha. Lily lalu menembak kaki Bert dan menjadikan Bert sebagai barter agar mereka bisa masuk dengan aman. Lily terpaksa menjadikan Bert sebagai tumbal sebab Bert yang selalu menindas wanita di tempat pengungsian. We're not talking about Chandlers here. You're right. They don't... Dari suatu arah, datanglah pemimpin dari zombie alpha yang merupakan ratu zombie. Setelah Bert telah dijadikan barter, Lily pun mengajak semuanya untuk melanjutkan perjalanan. No, hi. I'm not here to hurt you. Bert yang dibawa oleh ratu zombie, kini dia pun dijadikan santapan oleh zombie alpha. Di suatu tempat, Scott bersama timnya harus melewati para zombie yang tengah tertidur. Namun, dari arah belakang, teman dari Gasman tak sengaja menjatuhkan benda yang membuat seluruh zombie pun kembali bangun. Saat teman dari Gasman akan menuju ke pintu keluar, Martin berkhianat dengan mengunci pintu tersebut. Hal ini pun membuat teman dari Gasman kini menjadi santapan empuk bagi para zombie. Setelah berhasil keluar dari tempat tersebut, kini mereka pun telah tiba di tempat tujuan. Di dalam kasino, Scott membagi beberapa tugas kepada timnya. Tak disangka, mereka malah menemukan cetak biru lainnya yang berarti ada tim lain sebelumnya. Is that... Yeah. It's not got other teams here before us. Setelah semua anggota telah mendapatkan tugas mereka masing-masing, kini mereka pun berpencar untuk menjalankan tugas. Lily yang bertugas menjaga area luar, lalu bertanya tentang tujuan dari Martin sebenarnya, sebab Martin terlihat mencurigakan. Di atap kasino, Scott meminta maaf kepada Cat atas masalah mereka di masa lalu. Scott menjelaskan alasan semuanya jika dia terpaksa membunuh istrinya, sebab istrinya yang berubah menjadi zombie. Beralih ke berangkas uang, Fender bersama Dieter dan juga Gasman bertugas untuk membuka berangkas. Di tempat itu, mereka melihat tengkorak manusia yang sepertinya adalah tim sebelumnya. Dieter menyadari jika berangkas ini memiliki banyak sekali jebakan. Di luar ruangan, Martin menangkap ratu dari zombie dan membunuh pengawal dari ratu zombie. Martin lalu memotong kepala dari ratu zombie tersebut. Hal ini pun membuat Lily merasa terkejut. Martin mengatakan jika inilah tujuannya sebenarnya. Beralih ke Dieter, Fender membawa seorang zombie untuk dijadikan kelinci percobaan dari seluruh jebakan di tempat tersebut. Di dalam kasino, terdapat sebuah berita jika pemerintah kini memajukan peledakan Las Vegas 24 jam lebih awal. Hal ini pun membuat waktu yang tersisa hanya 90 menit. Scott lalu mendatangi Fender dan juga Dieter agar segera menyelesaikan pekerjaan mereka. Di tempat lain, Raja Zombie menemukan istrinya tanpa kepala. Sementara itu, Dieter berhasil membuka berangkas uang yang menjadi tujuan mereka. Kembali ke Raja Zombie, terlihat Raja Zombie yang mengambil bayi di perut istrinya. Ternyata, zombie ini juga bisa hamil. Raja Zombie yang sangat marah pun langsung memerintahkan zombie alpha untuk menyerang tim dari Scott. Andai saja Martin tak membunuh Ratu Zombie,
semua ini tak akan terjadi. Saat Scott akan menaiki lift, muncullah beberapa zombie yang langsung membunuh Maria. Scott dan yang lainnya pun berusaha untuk melawan para zombie yang muncul secara tiba-tiba. Tak disangka, Martin malah mengunci jalan utama. Martin mengatakan jika Tuan Tanaka sebenarnya tak menginginkan uang tersebut. Tuan Tanaka hanya ingin kepala dari Ratu Zombie. Beralih ke Dieter dan juga Fender, kini mereka berdua pun harus berhadapan dengan Raja Zombie. Fender merasa kewalahan dengan kekuatan Raja Zombie yang sangat kuat. Ketika Fender akan terbunuh, Dieter mengorbankan dirinya dan mengunci Fender di dalam berangkas. Sementara itu, Martin yang berniat pergi melihat tasnya yang tak berisi kepala Ratu Zombie. Martin juga diserang oleh macan zombie yang sangat ganas. Scott dengan beberapa anggotanya yang tersisa kini berusaha untuk segera naik ke atap gedung. Di dalam kasino, Gasman harus tergigit oleh zombie yang menyerangnya. Dan pada akhirnya, Gasman pun terpaksa meledakkan diri. Di atap gedung, Lily memancing Raja Zombie dengan mengancam akan menjatuhkan kepala dari Ratu Zombie. Ternyata, Lily telah mengetahui jika Martin akan berkhianat. Sebab itulah, dia menukarkan tas dari Martin. Lily lalu menyuruh Scott agar segera pergi dari sana, sedangkan dia akan melawan Raja Zombie. Scott yang menyadari jika Kate mencari Geta di gedung sebelah, dia pun menyuruh Peter untuk mendarat di gedung sebelah. Benar saja, Kate berada di gedung yang dituju oleh Scott. Kate juga menemukan Geta yang masih selamat. Saat Kate akan pergi, muncullah Bert yang menjadi zombie dan menyerang mereka. Namun, Kate berhasil membunuh Bert. Dari suatu arah, muncullah Raja Zombie yang mendatangi Kate. Beruntungnya, Scott tiba tepat waktu. Di atap gedung, Scott bersama Kate dan juga Geta berusaha untuk segera naik ke dalam helikopter. Tak disangka, Raja Zombie sebelumnya juga berhasil naik ke dalam helikopter. Scott dengan Raja Zombie terlibat pertarungan yang sangat sengit. Dan tepat pada saat itu, pemerintah meluncurkan peledak di kota Las Vegas. Scott berhasil membunuh Raja Zombie dengan 2 kali tembakan. Namun, dia juga tergigit oleh Raja Zombie tersebut. Helikopter yang mereka naiki juga mengalami kecelakaan. Kate yang selamat dari kecelakaan tersebut langsung mendatangi ayahnya yang tengah sekarat. Scott kembali meminta maaf kepada Kate dan memberikan beberapa uang yang diambil di kota Las Vegas. Ketika Scott akan berubah menjadi zombie, Kate pun terpaksa membunuhnya. Di akhir film, terlihat Fender yang berhasil selamat karena bersembunyi di berangkas uang. Fender lalu mendatangi sebuah bandara untuk menyewa pesawat pribadi. Fender berencana untuk pergi ke suatu tempat. Di dalam pesawat tersebut, Fender merasakan jika tubuhnya terasa aneh. Saat Fender mengeceknya, dia pun melihat tangannya yang tergigit oleh zombie tanpa dia sadari. Dan kemudian, film pun berakhir. Demikianlah alur cerita pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar.
Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.